Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Nah, sedekahlah bagi mereka yang dititipi Allah dengan rezeki yang berlebih, lebih dari cukup, maka berbagilah. Lalu kenapa di negara kita ngisinya cuma 10-15 ribu, ngantrinya sampai berdesak-desakan, ada yang sampai pingsan? Kenapa? Karena lebih diprioritaskan pencitraannya, kontennya daripada ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa. Allah lah tempat kita semua kembali. Allah yang memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Dasat on Stage. Nah, alhamdulillah menjelang waktu berbuka, Ustadz Dasat Latif juga sudah bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, Ustaz ya. Tetap semangat. Izinkan saya menyapa ibu-ibu dulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu-ibu jamaah kita pada kesempatan sore hari ini juga alhamdulillah sudah menyuangkan waktunya ke sini. Ini udah sempat masak buat suami kan di rumah, Bu? Udah, belum. Belum. Yang wajib itu. Nah, tema kita adalah mengenai sharing is caring. Kita akan bicara mengenai berbagi, ya. Kalau di dalam konsep Islam itu mungkin sedekah kali ya, Ustaz ya. Nah, untuk itu waktu dan tempatnya kami persilahkan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi kemudian diperlihatkan sebuah perumpamaan kehidupan, di mana Nabi melihat ada manusia yang menanam biji. Uniknya, begitu biji itu tertanam, serta-merta langsung tumbuh. Dan hebatnya lagi, langsung berbuah. Subhanallah, begitu dipetik buahnya, muncul buah baru. Tanam, tumbuh, berbuah, petik buahnya, muncul buah baru. Tanam, langsung panen. Kira-kira ada enggak ibu tahu di Indonesia tanam langsung panen? Ada? Yang ada di kampung saya tanam gagal panen. Ini langsung panen. Nabi tentu takjub. Ya Jibril, perumpamaan apa itu ya Jibril? Jibril menjawab, itulah perumpamaan umatmu yang rajin berbagi, bersedekah ketika dia hidup di dunia. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah, Allah telah menyediakan lahan di dunia ini. Dunia ini lahan. Silahkan ambil bagian, tanamlah di lahan ini. Tanaman biji itu, lahan itu silahkan dimanfaatkan masing-masing. Tanami sesuai dengan kemampuannya. Saya berbagi sebagai alim, sebagai ustadz, tentu saya akan berbagi dengan ilmu saya. Seorang anggota DPR,
sebagai wakil rakyat, maka dia akan menanam biji di lahan dunia ini dengan apa? Berbagi dan bersedekah dengan menjadi wakil rakyat yang amanah. Pejabat yang dititipi jabatan sipil, polisi, militer, maka gunakan jabatanmu sebagai bibit untuk menanam. Dengan apa? Bupati, silakan jadi bupati yang baik. Dengan cara apa? Sedekahnya menciptakan kesejahteraan rakyat. Dia bangun jembatan, tentu jembatan yang bagus. Jangan malah jembatan belum diresmikan sudah runtuh. Bikinlah jalan-jalan yang tadinya tapal kuda, jadinya hanya jalan setapak-setapak. Bikin jalan yang baik. Insya Allah itu akan menjadi lahan sedekah. Bagi seorang pengamat, jangan menjadi provokator, betul-betul menjadi pengamat. Bagi seorang ahli kesehatan, inilah saatnya berbaginya yang luar biasa. Maka dokter, perawat, mantri, saatnya ilmunya sangat dibutuhkan untuk bangsa Indonesia. Karena sekarang kita masih musim pandemi. Itulah sedekah-sedekah kita. Bagi mereka yang penguasa, diberikan duit yang banyak. Beda tipis kan? Ini apa ini, Bu? Sayang heo, sarang heo, sarang bulung. sarang heo. Nah, ini ibu tidak bakal dapat kalau tidak ada ini. Oh. Ada ini, ada ini. Tidak ada ini, tidak ada ini. Ya kan? Nah, sedekahlah bagi mereka yang dititipi Allah dengan rezeki yang berlebih, lebih dari cukup, maka berbagilah dengan sedekah duit. Panti asuhan kita perbaiki, sekolah-sekolah kita bangun, berpartisipasi tetangga kita yang susah, yang mereka mau kuliah tapi dia anak yatim kita kuliahkan. Ada janda-janda tua di samping rumah kita, mereka sudah susah mencari nafkah, maka kita bantu. Nah, itulah bibit-bibit yang perlu kita tanam di lahan yang Allah ciptakan di dunia ini. Bagaimana ibu-ibu? Sedekahnya ibu-ibu nih. Sedekahnya ibu-ibu adalah dengan mengurus anak dan suami. Ada yang mengeluh, Ustadz, saya mau bersedekah tapi saya tidak punya duit, Ustadz. Ini seorang suami, sedekahnya seorang suami cari nafkah. Itu sedekahnya. Bahkan yang paling kecil sedekahnya seorang suami, ketika dia mau keluar rumah, dia cium jidatnya istrinya. Itu sedekah. Jadi mulai besok, ibu-ibu, sebelum suami keluar minta sedekah. Pak, sedekah dulu, kata suami, sini saya sedekahi kau. Itu sedekah. Nah, berbagilah. Alangkah indahnya dunia ini apabila insan-insan yang ada di muka bumi adalah insan yang mau berbagi. Berbagi dengan ilmu, berbagi dengan jabatannya, berbagi dengan kekuasaannya, berbagi dengan hartanya, berbagi dengan tenaganya. Apa saja. Sedekah tidak mesti selalu dalam keadaan duit. Sedekah boleh dalam bentuk apa saja. Yang penting kita berbagi kepada orang lain. Dan alhamdulillah sampai detik ini sepanjang hidup saya belum pernah melihat orang yang susah hidupnya karena rajin bersedekah. Ibu pernah enggak lihat tetangga yang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Ustadz, tuh di sana di komplek yang sudut rumahnya warna putih itu kaya dulu, Ustadz. Hanya karena dia rajin sedekah jadi bangkrut. Ada enggak ibu pernah dengar gitu? Enggak ada. Yang pernah kita dengar, dia bangkrut, Ustadz. Kenapa? Selingkuh. Bangkrut, Ustadz. Kenapa? Narkoba. Bangkrut, Ustadz. Kenapa? Tukang judi. Nah, tidak ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sittatu asya'in tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang. Entar dulu. Sudah terlanjur. Oke, sebentar ya. Kita akan lanjutkan. Ditahan dulu ya, biar penasaran. Tetap di Dasatun State. Kalau kau bersedekah, ibarat kau menanam 1 biji, kemudian 1 biji itu tumbuh 7 bulir, 7 batang, yang setiap batangnya mengandung 100 biji.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita lanjutkan tadi. Ibu mau ndak? Kita lanjutkan lagi. Ya, kalau ndak berarti kita sudah buka. Ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan, ya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, sittatu asyain tasidu fil umur, ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kamu tertolak dari bara bencana. Satu di antara 6 itu kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Ustadz, apa hubungannya sedekah dengan umur panjang? Satu, ketika ibu dermawan, maka berapa banyak orang yang doakan ibu. Coba yang biasa tradisi kita dikasih nih, kasih beras atau kasih duit, yang langsung keluar otomatis dari mulut kita, ya Allah berikan umur yang panjang, murahkan rezekinya. Iya kan? Tidak ada orang dikasih duit 5 juta, ya Allah cepatkan dia wafat. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin, ya Allah mudah-mudahan hancur usahanya. Tidak, begitu orang diberi sedekah, maka penerimanya langsung berdoa keluar dari mulutnya, ya Allah murahkan rezekinya, gantikan dengan yang lebih baik lagi, dan panjangkan umurnya. Ya, yang kedua, kok sedekah memperpanjang umur? Contoh, di komplek ada orang yang rajin sedekah, sudah meninggal sekalipun kita pergi ziarah kubur, lewat di kuburannya, ini bapak baik benar, ini ibu baik benar, waktu hidup satu komplek kita, ayo kita kirimkan Fatihah. Waktu hidup setiap Ramadan ada kirim makanan buka puasa ke masjid. Setiap tahun buka acara buka puasa di rumahnya, ada orang duka, ada orang susah di komplek pasti dibantunya. Ayo mari kita kirimkan Fatihah. Padahal sudah 3 tahun lalu meninggal, orang masih kirimkan Fatihah. Itu disebut umur yang panjang. Tapi sebaliknya orang yang bakil, jangankan masuk kubur, masih hidup aja didoakan sial. Contoh, pelit dia bu, di kampung saya bilang seke. Kikirigala paku jambatang, itu sudah artinya ndak ada lagi, memang sudah sangat pelit itu. Lewat naik mobil, apa didoakan? Ndak. Pas lewat didoakan panjang umur, ndak. Lewat didoakan apa? Mudah-mudahan tabrakan. Pelit betul. Saya kira dia mau kasih naik saya mobilnya di klakson, ternyata cuma di klakson doang. Nah, orang yang pelit pendek umurnya. Maka kalau ibu mau umur panjang, murah rezeki, tertolak dari bencana, maka hendaklah dia berbagi atau bersedekah. Saya mau bersedekah Ustadz, tapi kan gimana caranya? Saya kan miskin. Justru karena ibu malas bersedekah, maka biasanya resikonya kita kadang menjadi miskin. Itu Nabi sudah katakan, siapa yang mau ditolak dari bencana, banyak temannya, murah rezekinya, maka hendaklah dia bersedekah. Maka ibu-ibu, prakteknya gimana Ustadz? Ibu nih bikin sayur. Selama ini paling bikinnya ya 2 ikat kangkung. Karena selesai dengar ceramah ini, ibu mulai bersedekah, meskipun hanya dengan sayur. Caranya apa? Yang tadinya 3 ikat menjadi 2 ikat menjadi 3 ikat. Sedikit 1 piring kita kirim ke tetangga. Tetangga tidak butuhkan Ustadz, tidak ada urusan. Yang penting kita sudah berusaha untuk berbagi. Coba deh, kalau ibu rajin sedekah, tunggu reaksinya beberapa waktu ke depan. Saya sudah sering rasakan. Saya bukan mau takabur ya, sebagai contoh aja, sudah sangat sering merasakan nikmatnya sedekah. Kan itu diibaratkan dalam Quran. Kalau kau bersedekah, ibarat kau menanam 1 biji, kemudian 1 biji itu tumbuh 7 bulir. Tahu 7 bulir? 7 batang, yang setiap batangnya mengandung 100 biji. Coba bayangkan, 1 biji Allah ganti 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Apalagi kalau Ramadan. Maka jangan anggap remeh ini kekuatan sedekah. Bersedekahlah.
Kalau ibu mampunya sedekah hanya 2 saset kopi ke masjid, kirim 2 saset aja. Kalau di masjid saya sediakan apa namanya yang pemanas air, dispenser. Nah, sudah jamaah silahkan kirim. Saya siapkan kopi-kopi yang saset itu. Tapi kalau ada jamaah ikut mau berbagi, silahkan kirim 2 saset. 2 saset ibu kirim. Kemudian diambil oleh orang yang berbuka, dan yang ngambilnya Ustadz Dasat Latif. Masya Allah. Begitu dia ambil 1 bungkus, dia siram air, dia pakai buka, maka demi Allah ibu dapat pahala seperti pahalanya Ustadz Dasat Latif puasa. Makanya kirim sebentar. Iya, sedekah. Langsung. Ya. Maka jangan anggap remeh. Ustadz, saya hanya bisa sedekah sandal jepit. Sedekah sandal jepit. Sandal jepit paling 10.000. Bukan yang bekas ya Ustadz ya? Yang baru 10.000. Tapi dicuri orang Ustadz. Alhamdulillah, peluang lagi, sembang lagi. Kita lihat mana yang capek, apa yang mencuri atau yang menyumbang. 10.000. Lalu lihat reaksinya beberapa saat kemudian. Ibu punya anak nih, kepala batu, dinasehatin tidak pernah mendengar, maka tolak bala dengan sedekah. Punya suami, kepala batu, tidak mau mendengar, malah sekarang mulai nakal, puber kedua. Gak usah ibu curhat di medsos. Lebih baik ibu bangun sholat hajat namanya di tengah malam. Sepertiga di akhir malam, ibu bangun sholat hajat sebelum makan, sebelum masak, jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, ibu bangun sholat hajat namanya 2 rakaat saja. Selesai ibu sholat hajat, berdoa kepada Allah, dan supaya doa cepat diijabah Allah, lengkapi dengan sedekah. Ya, sedekah tidak mesti banyak. Bisa jadi sedekahnya seorang camat 1 juta, ibu cuma 50.000, bisa jadi 50.000 lebih mulia di sisi Allah daripada 1 juta di Pak Camat. 1 juta bagi seorang camat barangkali hanya pembeli pulsanya dalam sepekan, sementara 50.000 buat seorang ibu, dia bisa makan dalam 1 keluarga sehari. Ya. Dan dia bisa berani bersedekah. Berani sedekah itulah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Ustadz, nanti kita lanjut lagi ya Ustadz ya. Terima kasih banyak. Jadi intinya adalah kita harus berani bersedekah. Berbagi. Nah sekarang kalau misalnya saya ada orang lewat nih Ustadz, kan di pinggir jalan suka ada yang minta-minta, ya kan? Ya. Berarti kan minta datang ke mobil kita kan berhenti nih. Berarti Allah udah gerakan dari sekian mobil, kok cuma mobil saya yang diberhentiin, yang lain enggak. Begitu saya keluarin duit Ustadz, dompet saya tinggal segitu-segitu ya, tinggal 100.000 lagi Ustadz. Ya. Saya cari yang lebih kecil nggak ada. Nah kira-kira saya harus keluarin apa enggak? Tapi jawabnya nanti Ustadz ya. Jawabnya nanti Ustadz ya. Tinggal segitunya nih. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Dan masih banyak lagi fenomena tentang bersedekah yang terjadi saat ini akan saya tanyakan dengan Ustadz Dasat Latif, dan juga ibu-ibu juga nanti bisa bertanya. Tetap di Dasat on Stage. Ini orang nanti di akhirat ketika dia minta sedekahnya, ya Allah mana sedekahku? Ratusan juta sampai miliaran sedekah saya di dunia. Kata malaikat, kau bohong. Kau sedekah bukan lillahi ta'ala, tapi kau sedekah karena mau dicoblos konten. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Dasat on Stage sambil menunggu waktu berbuka puasa. Semakin seru pertanyaannya. Sekarang semangat orang untuk berbagi juga tidak kalah Ustadz. Anak-anak muda mereka punya komunitas untuk berbagi, ya. Ada sedekah rombongan, sedekah berjamaah, ya, dan lain-lain. Mungkin melalui media sosial juga gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang fenomena itu, pertanyaan saya yang tadi Ustadz, misalnya ada orang datang nih, kita di lampu merah, dari sekian mobil yang minta-minta ini berhenti di mobil kita, cuma di mobil kita. Nah, pas gitu kita keluarin duit kita tinggal segitu-segitunya nih Ustadz. Apakah ini pertanda Allah bahwa Allah minta kita untuk keluarin rezeki kita yang ada di situ? Kalau saya Mas David, iya, kalau Ustadz gimana? Adab sedekah itu saya tidak akan sedekah di pinggir jalan yang anak-anak itu. Baik. Karena memberikan mereka sedekah di jalan, akhirnya mereka banyak ke jalan-jalan. Dan sepertinya ada juga yang mengorganisir, memanfaatkan anak-anak kita, ya, adik-adik kita. Akhirnya mereka cenderung
mengancam keselamatan jiwanya, kemudian menjadikan dia anak jalanan, kemudian yang ketiga eksploitasi anak. Maka kalau saya sedekahnya itu saya beritahu, jangan minta-minta di jalan, di mana pantimu saya datangi. Dicatat nanti ketika saya sudah tiba untuk bagi-bagi hadiah dan sedekah atau zakat saya keluarkan, barulah saya kirim ke panti asuhan mereka. Ya. Karena saya sering melihat ada mobil yang menurunkan mereka. Jadi ini kan sudah eksploitasi. Coba kalau tidak ada yang memberi dia di jalan, maka tidak akan ada dia akan ke jalan. Dia selalu ke jalan karena dia merasa ada penghasilan di jalan itu. Ya. Dan juga mungkin itu karena terorganisir, itu malah bukan buat anak-anaknya kadang-kala orang-orang yang ini, orang-orang yang mengeksploitasi itu memanfaatkan mereka. Jadi sedekah ini yang disebut sedekah kreatif. Kita lihat ya. Pun kalau tidak mau, jangan mengusik. Tapi saya melihat juga ada kadangkala kasar. Kalau dia tidak diberi, dia sumpahi. Kemudian ada pula yang dia coret mobilnya orang. Ini biasa bibit-bibit kriminal. Ustadz, sekarang bagaimana dengan fenomena yang terjadi saat ini, Ustadz? Kan banyak nih kalau kita lihat di media ya, Ustadz, semangatnya orang untuk berbagi, sampai-sampai di bulan Ramadan ini kalau bagi rezeki itu orang ngantri, Ustadz. Untuk dari satu rumah misalnya memang terkenal lah nih tokoh, ngantri, bahkan sampai ada jatuh korban, Ustadz. Nah, itu gimana? Sebenarnya bersedekah menurut Quran salah satu syaratnya adalah memuliakan si penerima. Itu syaratnya, memuliakan si penerima. Artinya memuliakan si penerima itu jangan dieksploitasi, jangan sampai dipublikasi. Karena kan tidak ada orang mau dikatakan fakir miskin, malu kan kita. Iya, betul. Diberikan isi amplop cuma 25.000. Dingantrilah dia dari pagi jam 10 sampai menjelang buka. Itu saya yakin bukan seperti itu ajaran agama yang baik. Kalau dia betul-betul mau bersedekah dan memuliakan si penerima sedekah itu, maka dia bentuk panitia. Ada panitianya. Pak Camat, ketua RT didatangi di situ. Siapa sih wargamu yang masuk kriteria berhak menerima zakat sedekah? Ini. Maka panitia ini datangi rumahnya. Itu ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq pernah terjadi bencana kemiskinan waktu itu. Subhanallah, Abu Bakar Siddiq bersedekah dengan membawa selimut karena musim dingin, banyak orang tidak mampu beli selimut. Itu Abu Bakar Siddiq bukan suruh ngantri, bukan suruh ngantri baris satu-satu, tidak. Tapi Abu Bakar Siddiq dini hari belusukan. Abu Bakar Siddiq ketika warga negara umat waktu itu tertidur, beliau datang ketuk pintu satu-satu. Buka, ya Khalifah Rasulullah, ya ini ada sedekah. Kau gunakan ini selimut. Itu sebenarnya. Lalu kenapa di negara kita ngisinya cuma 10-15 ribu, ngantrinya sampai berdesak-desakan, ada yang sampai pingsan. Kenapa? Karena lebih diprioritaskan pencitraannya, kontennya daripada ibadahnya. Lebih prioritas dia publikasinya daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang nanti di akhirat ketika dia minta sedekahnya, ya Allah, mana sedekahku? Ratusan juta sampai miliaran sedekah saya di dunia. Kata malaikat, kau bohong. Kau sedekah bukan lillahi ta'ala, tapi kau sedekah karena mau dicoblos konten. Makanya habis. Ya, tapi masih baiklah dia mau berbagi daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya. Baik Ustaz. Baik. Ini masukan buat kita semuanya yang mungkin saat ini sedang trennya seperti itu, ya kan? Nah, untuk memperbaiki diri, kita mencontoh kepada para sahabat. Ya, salah satu diantaranya diceritakan oleh Ustaz tadi adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ya.
Boleh Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina dari Majelis Taklim Nurul Huda, Ciledug, Tangerang. Ustadz, saya mau bertanya. Setelah saya bersedekah, hati saya merasa tenang dan damai. Apakah ini wujud hidayah langsung dari Allah atau gimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa yang ibu rasakan saya juga sering rasakan. Ya, itu nikmatnya sedekah ibu. Kalau kita tadinya lihat mukanya bengkok, cemberut, tiba-tiba kita kasih duit dan dia senang betul, langsung senyum. Dia senyum, senang dalam hatinya. Pemberinya itu lebih senyum dan dia lebih senang lihat ketika dia itu. Dia lihat orang bersenang. Menyenangkan hati umat, menyenangkan hati manusia, itu adalah ibadah. Bahkan nanti balasannya, hatinya akan jadi lapang. Apalagi balasannya dari Allah, tertolak dari bencana. Apalagi balasannya Allah, ketika dia susah, Allah yang hadir untuk meringankan beban kesusahan hidupnya. Siapa yang mengingatku ketika dia senang, kata Allah, maka aku akan mengingatnya ketika dia susah. Bagaimana cara mengingat Allah ketika kita senang? Ada duit, kita ingat Allah dengan cara apa? Bersedekah. Ibu bersedekahlah. Meskipun sedekah ibu hanya kiriman sayur, kiriman kue-kue ke tetangga, itu bagian dari sedekah. Coba deh ibu, ini jangan cuma didengar, tapi coba diterapkan, dilaksanakan. Mulai besok, kita hari ini, kita bikin kue, kita masak-masakan, buat lebih, kasih ke tetangga. Bungkus rapi-rapi, berikan ke tetangga, lalu tunggu reaksinya bagaimana balasan Allah. Bersedekah. Ada ibu sudah ke dokter kiri kanan, tapi tidak sembuh-sembuh. Cobalah terapi dengan sedekah. Dokter katakan, ini sudah segala obat kita kasih. Tidak tahu ya, biasanya sudah sembuh dengan obat seperti ini. Kok belum sembuh-sembuh? Maka ibu coba terapinya dengan cara apa? Bersedekah. Nah ibu-ibu, bapak yang saya hormati, pertanyaan ibu tadi, saya sedekah, setelah sedekah, hati saya lapang. Sebenarnya bukan bertanya, tapi ingin menyampaikan apa faedah dari sedekah. Ya. Jadi kalau ibu lagi gundah gulana, pemirsa ini ada politisi, pengusaha, seleb, ibu rumah tangga, lagi galau nih perasaan hidupnya, lagi cemas nih otaknya, lagi cemas nih pikirannya, maka coba tenangkan hati dengan bersedekah. Tapi ingat, sedekahnya jangan sedekah pencitraan. Bagi-bagi kudung, tapi sudah ada fotonya di situ. Menjelang apa? Menjelang pilkada. Jadi kita sedekah itu intinya adalah harus ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah Allah balas dengan kebaikan. Ya, salah satu diantaranya tadi ya kata Ustadz adalah perasaan jadi lebih tenang. Dan dikatakan juga oleh Ustadz tadi bahwa orang yang bersedekah, insya Allah itu akan terlindung dari bala. Dan itu ada dalam beberapa, dikuatkan dengan beberapa hadis yang mengatakan itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Buat Anda pemirsa tahan karena masih banyak bahasan kita tentang sharing is caring atau sedekah atau berbagi hanya di Dasatun Streets. Ada 7 golongan orang yang masuk dalam mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya adalah mereka yang memberi dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Yang lagi happening sih kalau ngomongin soal sharing itu adalah menguploadnya di media sosial, Ustaz. Kadang-kala habis sedekah, ini maksudnya bukan apa-apa, cuman lihat lagi trennya aja kayak gitu. Lagi foto, track, alhamdulillah akhirnya bagi-bagi sama anak yatim udah kita laksanakan gitu. Alhamdulillah saya sudah membayar zakat saya. Nah kayak gitu-gitu termasuk ria nggak sih Ustaz? Mas David, ibu-ibu nih, ketika kita berbuat kebaikan, ada satu makhluk Allah yang kepanasan. Dia berupaya menggagalkan kebaikan yang kita lakukan itu. Siapa? Syaitan.
iblis dan para tentaranya. Dia berusaha menggagalkan kebaikan yang kita lakukan dengan cara apa? Dia lihat nih, David nih lagi bagi-bagi sembako. Maka dibisikin, masa kau tidak publikasi? Share dong supaya temanmu semua tahu. Ayo ambil kamera, foto, video, bikin vlog. Itu bisikan setan. Supaya apa? Supaya kita berbuat baik tidak maksimal hasilnya. Maka begitu kita share, begitu kita upload, maka mulailah keikhlasan hilang. Begitu keikhlasan hilang, maka pahala kita hilang. Dan jangan lupa, sedekah itu sangat besar pengaruhnya. Sedekah itu sangat besar pahalanya. Karena dia akan menjadi pahala jariah. Allahu Akbar. Pahala jariah ini sangat menentukan masa depan kehidupan akhirat kita. Kita sudah dikubur, tapi kita ada sedekah jariah yang baik, maka itu mengalir terus. Iblis tidak mau. Maka dia berupaya menggagalkan kita dengan cara apa? Share, foto, bikin video, bikin vlog, bagikan ke temanmu supaya semua tahu. Begitu tahu, wah, gue nih, saya ini jagoku ini, hilang pahalanya, hilang ikhlasnya. Maka iblis tepuk tangan. Maka ketika kita mulai malam sudah niat, besok saya mau bagi buka puasa. Oh, iblis sudah mulai. Kepanasan itu ya. Panasan dia. Maka besok begitu ibu sudah mau bersedekah, dibisiknya, ayo ndak usah 5 piring, 2 piring saja, 2 piring. Kan setan itu berusaha, kalaupun tetap dia berbuat baik, jangan maksimal. Berupaya. Yang tadinya semalam kita niat, saya mau sumbang besok 100.000. Begitu ibu bangun, dia bilang, ndak usah 100.000. 70.000 aja, 70.000 aja. Oke, sudah mau cabut 70.000, dia bilang lagi 50.000 aja, 50.000 aja. Anggap ibu langsung 50.000. Setan menyerah, tidak. Ayo ambil HPmu, share, foto, video, share. Begitu kita share, lalu timbul, wah, hebat saya, ria, hilang kita punya amal kebaikan. Maka itu setan berusaha menggagalkan. Maka caranya lebih sedekah dengan rahasia jauh lebih baik daripada dipublikasi. Itulah sebabnya ada 7 golongan orang yang masuk dalam mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya adalah mereka yang memberi dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Itu artinya, bayangkan, ini kan berdekatan betul, sering nempel, ya. Ini adalah makna kiasan. Artinya, jangankan orang yang lain jauh, orang serumahnya pun dia tidak tahu ketika dia bersedekah. Orang yang paling dekat sekalipun dengan dirinya dia tidak tahu. Begitu ikhlasnya merahasiakan kebaikannya. Allahu Akbar. Maka ketika mau bersedekah, lebih utama kita rahasiakan daripada kita share dan publikasi. Ustaz, saya lempar dulu izin Ustaz. Ya, silakan. Ibu, silakan ibu yang mau bertanya. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosiani dari Kedoya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya lihat di berita pembagian berupa sembako. Namun terjadi ada korban saat pembagian sembako tersebut. Iya. Gimana cara yang baik dalam menjadi supaya indah gitu berbaginya Pak Ustadz. Jangan sampai ada korban gitu ya. Iya. Oke, makasih banyak Terima Ibu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini harus dihindari. Ya. Apalagi kita sekarang ini masih suasana pandemi COVID-19. Iya. Ya, itu salah satu sebab penularan kerumun. Nah, kalau diumumkan Dasat Latif mau bersedekah, 1 orang 30 liter beras, saya sedekahnya jam 10 pagi, jam 4 subuh sudah ngantri orang. Ngantrinya akhirnya membuat kerumun. Niat saya baik mau bersedekah, tapi karena caranya salah, bisa jadi saya bersedekah itu justru mendapat murka Allah karena menimbulkan
kesengsaraan, membawa kemudaratan buat orang lain. Maka yang baik solusinya bikin panitia. Ya. Bikin amil zakat yang kita kenal itu, ya panitia lah. Kalau dia sebuah acara ada namanya IO, event organizer, maka bikin. Caranya apa? Catat siapa penerima zakat di kampung kita, siapa penerima zakat di komplek itu, di warga itu, siapa warga-warganya. Lalu kita kirimkan ke rumahnya. Datang ada panitia misalnya 10 orang, panitia ini kita sebar nih, kau bawa mereka, ini alamatnya. Saya yakin itu lebih manusiawi dan memuliakan si penerima. Islam itu memuliakan si penerima dengan cara bentuk panitianya. Itulah sebabnya ada 8 golongan penerima orang yang berhak menerima zakat. Satu diantaranya panitianya. Panitianya juga boleh. Itu ya, karena Ustaz, pentingnya ada panitia. Ya. Dan kalaupun emang nggak itu pun bayar ke badan amil zakat juga boleh ya Ustadz ya. Ya. Atau ke Basnas ya, minta tolong disalurkan kemana gitu, atau ke masjid. Jadi kita nggak perlu turun tangan sendiri. Cuma ya kan? hati-hati. Ya. Sekarang ini adakan komunitas-komunitas yang mengajak orang untuk bersedekah. Pembangunan masjid, pembangunan panti asuhan, pembangunan rumah tahfiz Quran. Hati-hati. Sebab sekarang ternyata ada orang yang niat jahat betul. Ketika panitianya, takmirnya mengatakan silakan kirim ke nomor rekening ini, ternyata diedit sama penjahat. Nomor rekening panitia diganti dengan nomor rekening penipu. Maka ramailah orang transfer, ternyata setelah ditransfer masuk ke nomor rekening penipu. Maka sebaiknya juga kalau mampu ibu melakukannya, membawa fisiknya ke panitianya, itu lebih bagus lagi. Selain kita bersilaturahmi, juga kita memudahkan panitia untuk mengkoordinasi sedekah yang mereka terima. Ini sudah ada kejadian kan baru-baru. Nomor rekening panitia pembangunan masjid diganti, misalnya nomor rekeningnya 10, dia ganti menjadi 100. Nah, itu hati-hati. Maka setiap selesai bersedekah, baiknya kita juga klarifikasi, kita cek ke panitia. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi kita pun dalam bersedekah kuncinya adalah pertama ikhlas lillahi ta'ala, kedua Allah pasti akan janjikan kebaikan ya. Man zalazi yuridullahu khardan hasanah fayudhaifa lahu atafan katsir. Barang siapa memberikan pinjaman yang baik pada Allah, Allah akan balas dengan kebaikan yang banyak gitu. Allah mengkiaskan pinjaman dalam bentuk sedekah itu. Nah, tetapi kalau teman-teman semuanya atau ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa semuanya juga ingin bersedekah biar amannya, langsung ke lembaga yang valid, misalnya ke Basnas ya, atau badan amil zakat yang ada di bawahnya di forum zakat. Insya Allah itu amanah karena diaudit setiap tahunnya begitu, Ustaz. Atau mungkin dicek lagi, misalnya ikut pembangunan masjid di mana, dicek lagi bener nggak akan ada dibangun tempat itu atau apa dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan faedah dan insya Allah tidak ada orang miskin karena Masya Allah. Baik, nah kita juga mau berbagi kebaikan ini sama pemirsa yang ada di rumah. Sharing is caring. Saya mau ingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah untuk selalu konsumsi susu steril 7 kurma. Karena susu steril 7 kurma adalah perpaduan bahan terbaik dari alam, yaitu pertama susu steril dan kurma dalam kemasan yang terlindungi yang penuh nutrisi. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih untuk ilmunya Mas hari David. ini. Terima kasih banyak juga ibu-ibu semuanya. Terima kasih banyak pemirsa. Semoga kita dapat menjalankan saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan menjalankan ibadah salat pada malam harinya dan diberikan kemampuan oleh Allah mendapatkan keberkahan. Ibadah yang kita lakukan mampu memperbaiki pribadi kita. Itu yang penting, insya Allah. Dan dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Baik, Amin. saya David Halik, Ustadz Dasat Latif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,